أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بالعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah, Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan menambahkan ilmu dari mutolaah kitab Tanwirul Qulub yang tiba saatnya meneruskan bab adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa mubtilatul adzani wal iqamati utawi kang batalaken adzan lan iqamah ar-riddatu itu riddah wal ya'udu utawi mugi nyuwun pangreksa billahi ing Allah minha saking riddah Allahumma amin. Jadi yang membatalkan adzan dan iqamah itu adalah riddah murtad wal jununu dan edan wasyakru lan mendem. Jadi tengah-tengah adzan dadane orang itu murtad. Dadane orang yang muadzin itu sakit jiwa atau mendem mabuk atau mungkin yang bisa dikiaskan itu epilepsi, kumat begitu, kambuh epilepsinya, nah itu batal. Waqad uhuma utai medot mubtilatul waqad uhuma utai medot adzan lan iqamah bisukutin itu kelawan menem au kalamin utawa guneman intola lamun suwe apa alfaslu pisah bihaitsu la yu'addu kelawan sekira ora den wilang apa albaqi kang kari mau bisa fil ma'al awali semurtane kang awal adanan ing adzan. Jadi dikatakan adzannya putus itu karena meneng. Urutannya itu enggak sikuwen, enggak langsung begitu loh. Atau diselani omong bicara ya batal. Medot omong medot adzan mari hayya 'alas shalah dadi omong-omongan jawab pertanyaannya koncone misalnya ya batal. Nah, ukuran apa itu diam itu seberapa jauh? Seberapa lama? Ya itu bagi ma'awali al-adzanan. Jadi apa ini ukurannya ya kalau kemarin saya lihat itu rakaatan nih panjang sekali ya. Ini kok nggak ada yang di sini nih. La yu'adu al-baqi ma'al awwali adzanan ing adzan. Jadi tidak usah yang tidak dibilang, yang tidak usah diulangi. Apa ya ini ya? Wallahu a'lam ya. Saya enaknya kalau nggak paham ya bilang belum paham. Tapi perasaan saya tadi malam saya sudah mutolaah paham. Jadi kalau sudah putus ya nggak dibilang adzan dengan diamnya tidak sikuwen, tidak runut, tidak mutawaliyat, ngalur gitu ya. Atau bicara tinggal omongan.
Wala iqamata bihilafil yasiri, dan tidak ada iqamah bihilafil yasiri kelan pisah yang pendek. Jadi tidak disebut iqamah dengan, tidak ada iqamah dengan memisahkan yang sedikit. Ini kok saya juga belum paham ya. Ya ingat saya selama ini yang saya pakai pedoman kalau sudah diikomati dadakne tidak lama tidak ditakbir, ukuran tertentu, ukurannya kalau nggak salah 2 rakaaten ya qomat lagi, atau setelah ikomah dadakne ngomong-ngomongan. Nah, adzan, dalam adzan ngomong-ngomongan pisah lah adzannya, batal, artinya tidak disebut adzan. Sebegitunya ya dibahas ya. Wa tarku kalimatin, utawi ninggal kalimat, ninggal ngomong, minhuma saking nyela-nyelani adzan lan iqamah mau. Fa in ada lamun dibaleni ya, an qurbin saking waktu yang dekat, wa talan kali sapa wong biha kelawan sebab kalimat mang, wa adalan baleni sapa wong ma ing barang ba'daha kang sause lali, sause pisah, soha mongko sah. Ini kalau saya renungkan, saya pahami itu begini, misalkan dalam adzan itu lupa hayya 'alas shalah, dadane terus hayya 'alal falah, nah itu diulang. Jadi sudah terlanjur hayya 'alal falah, lupa atau tidak terlantunkan hayya 'alas shalah, maka diulangi meskipun setelah sudah mengucapkan, sudah melantunkan hayya 'alal falah, maka harus mengulangi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah wa ma ba'daha, dan setelah yang lupa itu dibaleni itu, yaitu hayya 'alal falah disebut lagi. Soha mongko sah kalau begini. Wahada utaiti, jadi yang namanya orang ya, kalau memang adzan itu kadang pikiran kan confuse kan adzan, sholat juga bisa pikiran macam-macam, kadang lupa hitungannya, hitungan rakaat maksud saya. Nah, kalau di sini lupa tidak melantunkan salah satu bagian dari runutan lafal adzan, nah itu boleh diulangi meskipun sudah terlanjur melafalkan berikutnya. Nah, ketika mengulangi itu yang sudah terlanjur dilafalkan itu tetap diulangi lagi. Wahada utawi iki bentuk pengesahan ini fil kalimati ing dalam kalimat allati la buddha kang ora kena ora minha sing allati lisihatin krana sah, lisihati krana sah. Fala yadurru mongko ora bahayani apa tarkul tarji'i, apa ninggal baleni. Jadi misalkan tidak diulangi lagi ya enggak apa-apa, tapi kalimat sini fala yadurru. Kalau tadi diulangi itu sah. Jadi sebenarnya boleh diteruskan ya boleh, tapi melihat lafalnya ini lebih bagus dibaleni. Gitu. Wala taswiba, wah ini juga begitu. Jadi taswibah ini disebut taswib itu as-sholatu khairum minan naum. Itu taswib itu akeh ganjarane, akeh-akehan. Sawab itu ganjaran, taswib itu membandingkan pahala. Makanya as-sholatu khairum minan naum itu disebut taswib. Nah, ketika lupa ini melantunkan taswib, itu walahu ayyauda ilaihi laut tarokahu. Jadi misalkan terlupakan itu boleh mengulangi. Selanjur Allahu Akbar tetap dibaleni apa taswibnya tadi lupa, diulangi lagi, nanti Allahu Akbarnya disebut lagi. Masya Allah, saya yang luar biasa itu ya, aturan
regulasi seperti itu loh dibahas gitu loh. Pun wa minas sunani al mutaqaddimati ala sholati al istiyaku li khobarin. Wa minas sunani lan iku setengah saking pira-pira kesunatan al mutaqaddimati kang wis dingin, bagian dari kesunatan-kesunatan kita melakukan sesuatu. Al sholati sesuatunya ini yang tasih sholat, al istiyaku itu siwakan, li khobarin krono hadis. Rok'atani bisiwakin khairum min sab'ina rok'atan bi ghairi siwakin rawahu Daruqutni. Jadi ada kesunatan siwakan. Siwakan itu yang disebut siwak itu pengertian umumnya ya dengan kayu arok. Adapun tidak dilakukan dengan kayu arok itu sebenarnya melakukan kesunatan siwak itu sudah dapat. Misalkan adanya sikat ya, sikat gigi, adanya kain ya dengan kain gitu. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin mustamiat rahimakumullah, ini loh secara estetika kelihatan itu kurang indah begitu loh, tidak bagus gitu. Padahal kalau kita melihat keistimewanya siwak itu ada 10. Di antaranya mencerdaskan, menjernihkan pikiran. Alhamdulillah. Membuat Gusti Allah tambah ridho, melipat gandakan pahala. Tapi saya catat yang paling penting itu ya menambah ridho nih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Antara menguatkan gigi, menghilangkan batuk-batuk, dada itu ada 10. Itu siwak. Nah, kalau saya pikir-pikir, saya buktikan memang kayu arok itu didesain karena dicontohkan Nabi Muhammad SAW dengan kayu arok. Itu desainan Gusti Allah yang sinkron dengan sesuatu yang ada di mulut, juga menghilangkan bau mulut. Di antara 10 manfaat siwakan itu menghilangkan bau mulut. Ya nun sewu saja, kalau tidak percaya monggo saja dibuktikan. Kelihatannya memang kurang sip gitu loh, kurang mari digawe siwakan kok disai. Nah, bagaimana kalau sudah percaya, yakin bahwa itu menetralisir apa saja yang ada di mulut dengan kayu arok itu. Luar biasa. Kalau sudah keyakinan itu ya nggak ada bau sudah. Pun ini hadis riwayat Daruqutni. Ya memang beginian ini kan termasuk fadilah, tapi kalau Daruqutni ini bisa berani meriwayatkan yang kalimatnya itu seperti ini, rakaatani bisiwakin khairum minas sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat dengan siwakan itu lebih bagus, khairun itu lebih bagus timbang 70 rakaat tanpa siwakan. Lebih bagus itu kelebihannya itu bisa sedikit, kelebihannya bisa banyak. 2 itu lebih banyak 1 juta juga lebih banyak dari 1. Jadi rahasia Allah yum. Kayak seperti sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Khairun di situ lebih bagus, sholat fajar itu lebih bagus dibanding dunia dan isinya. Nah, lebih bagus itu kelebihan itu bisa rahasia Allah. Kita meyakini sama saja, kalau kita definisikan sama saja, lebih sedikit saja, itu sudah luar biasa. Bayangkan kita 2 rakaat sholat dengan siwakan, dengan tanpa siwakan itu bedanya seperti itu. Pun itu hadis riwayat Daruqutni. Walubsul imamati, lah ini ada lagi. Lan nganggo imamah, memakai surban, itu juga begitu. Li khobarin krono ada khobar. Rakaatani bi imamatin khairun min sab'ina rakaatan bila imamatin. 2 rakaat sholat dengan pakai surban itu lebih bagus timbang 70 rakaat dengan memakai surban. Akhrajahu ad-Dailami, ngetokaken hu ing hadis sapa
Al-Dailami, Imam Dailami. Kalau sudah ada yang bertanggung jawab gini ya kita kategorikan saja ini fadilah. Makanya orang yang sudah biasa pakai surban itu ya memang ya nggak enak kalau sholat tanpa pakai surban. Sholat tanpa siwakan juga tidak enak kalau sudah biasa. Pun saya pernah ditanya waktu di yang maaf, saya kalau pakai surban itu kan hanya saya sangklukkan gini. Definisinya pokoknya nyampir. Ya umumnya kalau kita di Saudi kan di apa ini dikerudungkan terus diikat begitu. Atau kiai-kiai yang sudah itu kan diubel-ubel begitu, ditata rapi gitu. Saya pernah ditanya, "Loh kok cuma disampirkan saja?" Memang begitu ya, saya bisanya begini ya sudah begini saja saya bilang begini ini menurut saya sudah masuk kategori menggunakan imamah. Gini saja bawa surban tapi dipakai lemek, itu bukan memakai serban. Bawa serban tapi dipakai untuk sajadah, itu berarti bukan masuk dalam kategori menggunakan imamah, menggunakan apa surban. Imamah pakai ain, kalau pakai hamzah itu yang jadi imam. Kalau pakai ain ini bersurban. Pun wayat hula terusan wayat hula yang tomal busoma wong fi sholatin dalam sholat binasyatin telah dengan terengginas, dengan semangat. Nah, terengginas itu semangat. Li'annallaha satamani Gusti Allah dhamma itu nacat mencela sapa Gusti Allah al munafiqina ing wong munafik biqoli kelawan dawuh Gusti Allah fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi masuklah kita itu kalau dalam sholat itu dengan kondisi yang semangat, bukan kelentam ngadeg rasa-rasan segala macam itu ya. Yang saya rasakan juga kadang begitu ya. Qomat sudah mari sudah selesai itu masih rasa-rasan ngadeg ya. Padahal nasihat dari kitab ini diminta untuk apa yang semangat terengginas gitu ya. Karena apa? Karena Allah itu mencela orang munafik itu kalau melakukan sholat itu males-malesan. Wa idza qamu tutkalane ngadeg sapa wong munafik ila sholati maling sholat qamu mongko padha ngadeg sapa munafik kusala kelawan males-malesan. Bagaimana tidak malas wong niatnya mereka itu tidak lillahi ta'ala. Mereka itu enggak percaya sesungguhnya bahwa Tuhan Allah, terus enggak percaya dengan segala sesuatu yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ya pasti males-malesan. Biasanya tujuannya supaya dilihat orang aku iki wong sing apik begitu. Tidak hanya itu, wa farahul qalbi mengosongkan hati minasyawaghili dari beberapa kesibukan. Kalau selama seharian atau selama antara jeda sholat antara sholat dan sholat itu sibuk memikirkan apa, mari ketika sholat itu kita kosongkan, kita freekan, kita kuras sesuatu yang selama ini ada di pikiran, kita kosongkan kemudian diisi menghadap, memikirkan kepada apa saja yang kita akan lakukan dalam sholat terhadap Allah gitu. Pun sebegitunya mari kita tingkatkan. Kalau selama ini masih ada yang bolong-bolong, memang sholat itu tidak mudah, kelihatannya jungkar-jungkir gitu, mulai berdiri sampai salam itu kan paling lama kan 10 menit. Itu untuk langsung ingat terus, khusyuk terus, huduk terus ya, tidak mudah. Karena setan itu begitu berusahanya luar biasa mengganggu orang itu. Bon, inilah lagi. Wattikhadhu sitratin lan gawe aling-aling. Jadi kalau jamaah atau sholat, ya, kalau sholat ini ya, membuat penghalang di depannya. Wa muratibuha utai urut-urutane aling-aling arba'un iku 4. Ada urutan aling-aling apa ya, penghalang di depannya itu 4. Urutannya yang pertama awaluha utai kawitane arba'ah al-jidaru al-amudu awil amudu, tembok atau
tiang. Nah, kalau kita melihat kita sholat terus di belakang tiang, itu tujuannya mengikuti ilmu seperti ini. Atau pada soft kita ngambil ke depan, yang penghalangannya itu adalah langsung tembok. Itu urutan pertama, paling bagus membuat penghalang itu yaitu saniyatiha. Yang urutan kedua apa? Ayaghroza yen to nancepaken sapa wong ason ing teken amamahu ing ngarepe wong. Jadi kalau bawa tongkat ditaruh di depannya sebagai pengganti ke tiang begitu. Maksudnya membatasi. Wa yustaratulan dan syarataken fi hataini dalam iki awal langsani penghalang itu ayakuna apa yen to ana irtifa'uhuma apa dukure karo mang cek tiang cek teken sulusai dhirain iku 2/3 dhira. 2/3 dhira itu kan sak dhira niku kan sak dengkul. Ya 1 meter itu 3 dhira. 2/3 dhira itu ya 2/3-nya dengkul gitu. Bon. Atau fa'aksara atau lebih banyak, lebih tinggi maksudnya. Bon, jadi itu sudah masuk penghalang. Tujuannya supaya tidak dilewati orang di depannya, ada pembatas. Sali suwal kaping 3 ayab suta yen to beber sapa wong musalla ing nggon salat ka sajadatin ka sajadah. Urutan ketiga itu menggelar sajadah. Ya, sepanjang sajadahnya itu berarti ujung sajadah menjadi batas salat. Jadi misalkan ada orang lewat di depan sajadah sudah nggak apa-apa, sudah dibatasi sajadah. Tapi kan kita yang perhatian itu kan tetap nggak enak. Meskipun sudah ada batas sajadah, tapi nyelonyor lewat depannya sajadah itu nggak enak. Ya kalau kita bisa menghindari ya menghindari. Pun Robi'atuha utai kangkang papat, ini urutan yang keempat. Nomor 1 tembok atau tiang, nomor 2 tongkat, nomor 3 sajadah, nomor 4 ayahuta yen to garisi sapa wong amamau ing ngarepe wong, depannya itu digaris sret. Kalau bawa kapur, bawa alat garis. Haton ing garis tawilan kang panjang. Ya, jadi dikasih garisan sret gitu sebagai pembatas. Kalau kita pas bawa barang HP atau apa ya ditaruh sekaligus taruh di depan kita, depan sholat sebagai pembatas sholat. Bon, sebegitu jangan diatur ya. Wa yustaratulan dan syarataken fil kulli dalam saben-saben mau ayakuna apa yen to ana baina asabi rijlail musalli antarane driji lorone musalli wong sing salat wa baina halan antarane penghalang tadi salah satu adruin iku 3 dira. Jadi kok penghalang sih? Enggak penghalang berarti ini ya. Jadi tidak penghalang. Sitrun ya penghalang tadi. Jadi antara kaki dengan tembok, kalau nomor 4 itu kan tembok itu salah satu dhirain, salah satu adruin 3 dhira. 3 dhira itu 1 meter. Jadi faqallu mongko luwih gedhe. Boleh lebih gede boleh. Ya kalau kita sholat di Masjidil Haram, sholat di apalagi bisa di dalam Hijr Ismail. Saya pernah punya pengalaman bisa sholat di lingkaran Hijr Ismail itu dan bisa di bawah persis talang emas itu, luar biasa. Itu desak-desakan begitu. Saya tidak mikir ini nanti sujud saya seperti apa, rukuk saya seperti apa. Pokoknya saya madul pada Gusti Allah. Ya Allah, saya pengen sholat. Kalau pengen sholat mriki Gusti, langsung takbir mohon. Allahu Akbar. Ya desakan begitu. Begitu rukuk ya pelan-pelan desak orang depannya diberi jalan. Begitu sujud, kalau mikir kepala saya diinjak orang, gak sudah sujud. Saya pasrah pada Allah, ya Allah kula sujud dateng panjenengan pun duka sirah kula niki damel napa didake nggih kula ikhlasaken sampai ngoten. Akhirnya nggih kenging kena apa ini kaki-kakinya orang akhirnya diberi
tempat, diberi apa itu, digeser-geser gitu, luar biasa. Itu pengalaman rohani yang terbukti melalui apa ini, Allah itu memperhatikan gitu. Ya meskipun dohiriahnya itu melalui kesadaran orang yang ada di kanan kiri saya gitu. Luar biasa, saya senang sekali, itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Wal ibratu kang den wilang fakul gitu fil musalla ing musalla bi akhiriha lan akhire wala buta minat tartibi wil maratibi al madkurati tadi ya. Yang luwih kedhi itu boleh asal cukup digunakan apa ini sujud, digunakan rukuk. Wala buta minat tartibi, dan tidak boleh tidak halus urutan selagi bisa longgar untuk mencari urutan membuat satir tadi dari yang pertama. Kalau ada tiang, kalau ada tembok di depannya ya mendekat, kalau ada tongkat, kalau ada sajadah itu diurutkan. Yang terbaik itu ini la budai. La budai itu ora kena ora, nafi dinafikan itu menjadi musbat, menjadi positif, negatif dinegatifkan menjadi positif, lagi artinya wajib. Tapi gini, al madkuratu mata amkana selagi kongang, kalau bisa memilih yang pertama. Wahai su sholalan sekiranya sholat sebuah wong ila sitrati yang tasih aling-aling. Jadi terus kalau sudah menentukan tadi ya terus sholat, gitu maksudnya itu. Wahai su sholat sekiranya pun yusanu dan sunataken lau kete wong wali ghairihi lan liyane wong. Nah, liyane wong iku apa? Apa daf'ul mari, apa nolak orang yang lewat di depannya. Ini bainahu antara wong wa bainahal antarane satir tadi. Wis dikai satir baik berupa tembok, berupa cagak, berupa sajadah, berupa garis, dadane ana wong liwat utawa liyane wong. Lah ini disunatkan untuk menolak, tapi syaratnya pelan-pelan. Bil akhofi kelawan perkara kang luwih ringan, yang lirih. Fal akhofu mongko teng akhof, maksudnya akhof napa? Bi ghairi fi'lin kasirin, kelawan tanpa penggawean kang kasar, kang kathah. 1, 2. Ini berarti 2 itu enggak banyak. Kalau bahasa Inggris 2 itu sudah masuk banyak, di bahasa Arab tidak. 2 itu masih tasniah. 3 itu, Bang. Jadi cara menghalangannya itu gini, ini gitu saja, nggak usah gini terus serot. Ya, ini ketiga sudah begini, 1 serot disuruh sana balik lagi, sudah 3 sudah batal itu. Nah ini definisi sedikit tuh begitu. Biwari fil kasir mutawaliyan anu nili wa illa lamun orang ngono batalat mongko batal apa salatuhu salate wong. Nah, cara menghindari dadake kasar dengan melebihi 3 gerakan, melebihi 2 gerakannya batal. Yang saya tidak pernah melihat pada di pesantren sekarang pun ya makmum yang hanya 1 terus mundur gitu loh. Kalau saya dulu yang saya tahu di pesantren meskipun colseh gitu, makmum hanya 1, ada di sampingnya sebelah kiri sedikit. Kalau ada makmum baru tidak usah narik mundur. Ini makmum ini jangan diganggu, konsentrasinya rusak nanti. Ya sholat saja di tepinya lagi, sholat lagi di tepinya lagi kan boleh. Timbangannya harus menata jamaah itu kan fadilah. Tapi kalau mengkhawatirkan merusak sholat itu lebih bahaya. Kaidahnya itu begitu. Merusak sholat, membuyarkan konsentrasinya makmum yang ditarik ke belakang, meskipun berpendapat bahwa itu enggak apa-apa gitu loh, filosofinya begitu. Jadi makanya saya di pesantren pengalaman enggak pernah ada itu. Jadi kalau jamaah berdua saja meskipun enggak persis di belakangnya ada 1 soft itu, ya kalau ada tambahan ya sebelah kirinya, sebelah itu terus panjang sana enggak apa-apa. Imamnya nyacol sedikit gitu nggak apa-apa. Saya pernah menjadi badal makmum terus dadane batal imamnya, langsung balik begitu. Ya saya maju seret 1 langkah, kaki kanan saya majukan, tidak lompat, tidak dengan mengangkat, tapi seret kanan terus diikuti kaki kiri. Tidak seperti jalan celok-celok gitu, tidak. Seret kaki kanan
diseretkan saja, tidak harus menempati imamnya, pokoknya beda jarak gitu aja sudah menjadi definisi menjadi imam itu sudah bisa. Ya wallah alam kok diatur seperti itu ya. Ya artinya saya seperti kasus itu wah ini nerapno fikih gitu saya bilang gitu. Jadi kebetulan di waktu itu di Leicester ya, tahu-tahu imamnya mundur, imamnya langsung serot gitu. Ya berarti batal gitu. Saya langsung maju. Makanya konsekuensinya orang di makmum persis di belakang imam itu siap menjadi badal imam ketika imam itu batal. Dan filosofinya lagi, makmum sejauh apapun itu harus sambung, tidak boleh terpisah karena jagani kalau ada yang batal. Mungkin saja imam di belakangnya batal lagi, nyambung lagi, bilangnya batal lagi sampai ketemu kita sambung terus. Jadi misalkan ada masjid yang asinan, ada kaca, waktu sholat ditutup, tidak bisa masuk, ya kelihatan tapi tidak akses. Itu nggak boleh. Kalau mau jamaah yang hati-hati itu harus terbuka. Seperti ini sebelah sana ya harus terbuka. Kalau makmum sampai ke kiri sana, pintu paling depan soft depan itu harus dibuka, nggak boleh mundur. Ya itu maksudnya akses ke imam itu jaga nih kalau gitu. Loh Pak kan nggak mungkin memerlukan makmum untuk badal imam sampai ke jauh-jauh. Ya namanya hukum. Jadi syaratnya jamaah kan harus sambung dan harus bisa menyaksikan, sambung, dan sambungnya itu tidak mundur. Sambung ke imam tidak mundur. Bon. Nah, terus wayahrumu lan haram apa almururu liwat baina yadaihi ana ing ngatarane apa antarane iku mau antarane wong salat kali satir haram ini. Khina idin tekali ana mengkon-mengkon mau wa illam yajid lamun ora den temon sama wong sabilane jalan meskipun enggak ada jalan selain itu ana wong salat ya meneng dulu. Enggak boleh nerjang begitu, enggak boleh. Li khabarin ada kabar begini, ana hadis ini, la ya'lamu almaru lamun ngerti sapa wong yang liwat itu baene adil musolli ana sing ngarepe musolli madha utawi apa alaihi ku ing atase wong mari mang minal ismi saking dosane lakana mongko ana apa ayakifa apa yen to mandeg ngenteni arba'ina harifan ing 40 tahun khairun luwih bagus law keduwe mari wong kang liwat min ayyamur tinimbang langsung melu langsung apa iki ngliwati baene adaya ning ngarepe wong salat mau. Jadi ini maksudnya hadis ini begini, lek kapan wong kalau orang itu tahu bahwa dosanya liwat di depan salat, di depan orang salat, itu kalau tahu dosanya orang itu mending diem selama 40 tahun nunggu sholatnya wong mari gitu loh. Jadi kalau kita pengen mundur dulu ya hati-hati jangan sampai liwat depannya orang sholat. Kalau memang nggak ada jalan ya tunggu terus kadung ngadeg lungguh lagi nggak apa-apa toh. Kalau memang diperkirakan saya nanti nggak lama-lama wiridan, yo jangan di depan. Itulah yang paling adil, paling bijaksana. Udah biasa di masjid itu banyak orang wiridan. Dadak nih sholat sengaja pengen kok mari sholat persis pengen ngadeg, dadak manggon ngarep. Ya potensi itu ngliwati orang ini kan yo nggak enak. Meskipun tidak sholat itu kalau dilangkai itu tidak enak gitu loh. Jangan dibiasakan merasakan bahwa ngelangkai wong itu enak rasane gitu. Kita rasakan sendiri kalau kita lungguh tadi dilewati wong. Ya, meskipun kita bisa mengikhlaskan itu kan ya beda bila dibanding dengan tidak dilewati. Sebegitunya loh aturan itu. Jadi ini khairun min ayyamurra. Masya Allah 40 tahun lungguh.
akhrajahu Syaikhoni, ini hadis yang dikeluarkan oleh Syekh dua itu ya Bukhari Muslim. Perawi itu kan ada dua, yang di depan dan di belakang biasanya. Yang di belakang itu ya yang biasanya itu mencatat mendokumentasikan hadis yang belakang. Kalau yang di depan dia cerita begitu. Hakikatnya kedudukannya sama. Kan ada toh an Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, itu yang menceriwatkan. Tapi ke rawahu Bukhari wa Muslim itu dicatat di belakang, itu juga yang meriwayatkan. Kan biasanya perawi itu ya ada dua macam itu, di depan dan di belakang. Yang di belakang itu biasanya yang mendokumentasikan hadis. Wa yahrumulan haram aidon halih malih nahwu julusi apa iku lungguh wa mati rijlaini lan dawaaken sikil watijain lan turu miring bana yadai apa iki bana yadai ana ing antarane napa ngarepe tiang salat sikile didelojorno ya mboten haram niki ya. Kiasan alal mururi niki dikiaskan dengan orang yang berjalan. Kalau hadisnya tadi kan berjalan. Nah saat ini apa nih sikil ditelocorno ngarepe wong salat. Nah itu dikiaskan sama dengan orang berjalan. Pun wa idza qassara wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.